Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmani Ivanka dengan NIM 632400983. Saya Saneka Putri dengan NIM 632400138. Saya Nadia Tuzahra dengan NIM 632400847. Saya Farel Rasendra Hartanto dengan NIM 632405559. Saya Muhammad Rafi Ibrahim dengan NIM 632401038. Di sini kami akan membahas tentang penelitian kami yang berjudul Pengaruh Tato Firm Size DARE terhadap profitabilitas pada PT Panca Global Capital Tbk. Judul penelitian kita adalah Pengaruh Tato, Firm Size, dan DARE terhadap profitabilitas pada PT Panca Global Capital Tbk. Di sini ada nama anggota kita, yaitu ada Sania, Rahma, Nadiatus, Raffi, dan Farel. Langsung saja masuk ke pembahasan uji normalitas kita. Di sebelah kiri ada tabel uji normalitas yang kita sudah olah dari SPSS 27. Dalam konteks penelitian ini, berpedoman pada pendekatan one sample Kolmogorov Smirnov, kriteria yang ditetapkan mensyaratkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi apabila perolehan profitabilitas signifikasinya melampaui ambang batas 0,5. Pada tabel one sample Kolmogorov Smirnov tes di samping dapat diketahui bahwa hasil sig-nya menunjukkan angka sebesar 0,290, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data kita terdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolonialitas. Di samping sini, ada tabel uji multikolonialitas kita. Mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Ghazali tahun 2016, suatu model dinyatakan bebas dari gejala multikolonialitas, toleransi di atas sebesar 0,10, yang dibarengi dengan nilai variance inflow factor atau VIF di bawah 10. Variabel independen total aset turnover atau TATO menunjukkan tingkat toleransinya 0,923, lebih besar dari 0,10, dengan besaran VIF 1,084 kurang dari 10, sehingga variabel TATO tidak menunjukkan adanya gejala multikolonialitas. Variabel independen frame size menunjukkan tingkat toleransinya 0,947, lebih besar dari 0,10, dengan besaran VIF sebesar 1,56 dari 10. Oleh karena itu, variabel frame size mengindikasi tidak terjadi gejala multikolonialitas. Yang terakhir, variabel independen debt equity to ratio atau DER menunjukkan tingkat toleransi sebesar 0,923, lebih besar dari 0,10, dan besaran VIF sebesar 1,84 dari 10, sehingga variabel DER tidak menunjukkan gejala multikolonialitas. Baik, jadi di sini ada hasil uji heteroskedastisitas. Di sini ada grafik scatter plots-nya. Selanjutnya ada penjelasannya. Berdasarkan grafik scatter plots, tampak bahwa besaran titik data berpencar secara acak tanpa membentuk pola tertentu yang beraturan. Titik-titik tersebut juga terdistribusi secara merata, baik di atas maupun di bawah angka 0. Pada sumbu Y, pola sebaran semacam ini mengindikasikan ketiadaan gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini telah memenuhi asumsi kelayakan dan ideal untuk digunakan. Selanjutnya, di sini ada uji autokorelasi. Di sini ada hasil dari SPSS versi 27. Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai sig mencapai 0,110, lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Ini menandakan tidak ditemukannya gejala autokorelasi sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan. Bisa dilihat ini adalah hasil SPSS dari uji regresi linear berganda. Diketahui pada hasil uji regresi linear berganda A-nya itu adalah min 0,976, B1-nya itu 0,976, B2-nya 0,036, dan B3-nya min 0,008. Y-nya itu adalah ROA, X1-nya itu adalah TATO, X2-nya itu adalah firm size, dan X3-nya itu adalah DER. Bisa dilihat dari tabel di atas, model regresi linear berganda dirumuskan melalui persamaan, yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. A-nya yaitu min 0,976 ditambah dengan B1-nya itu 0,976 X1 ditambah B2-nya itu 0,036 X2 ditambah B3-nya 0,008 X3. Berdasarkan hasil analisis itu, nilai konstanta sebesar min 0,976 menunjukkan bahwa jika TATO, firm size, dan DER semuanya bernilai 0, maka ROA
diperkirakan mencapai 0,976. Artinya, tanpa kontribusi dari ketiga variabel independen tersebut, profitabilitas perusahaan cenderung negatif. Pada koefisien Tato, yaitu 0,976, bertanda positif. Artinya, jika Tato naik satuan, sementara variabel lain dianggap tetap, maka ROA akan meningkat sebesar 0,976. Dengan kata lain, semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya, semakin tinggi profitabilitas yang bisa diraih. Pada koefisien verb size, yaitu 0,036, menunjukkan arah positif. Jadi, setiap tambahan satu kesatuan pada ukuran perusahaan diperkirakan akan menaikkan ROA 0,036 asalkan faktor lainnya tetap. Sebaliknya, pada koefisien DER, yaitu min 0,008, bernilai negatif. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio utang terhadap ekuitas, justru semakin rendah ROA. Secara lebih rinci, kenaikan satu kesatuan pada DER akan menurunkan ROA hingga menyentuh 0,008 dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Selanjutnya itu adalah uji koefisien determinasi. Dari tabel di atas diperoleh adjust R square-nya itu 0,980. Skor ini memberikan gambaran bahwa kontribusi simultan ketiga variabel itu mampu menjelaskan 98% dalam profitabilitas perusahaan atau ROA. Sementara itu, sisanya sebesar 2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya di sini ada uji F. Berdasarkan Ghazali tahun 2016, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi untuk pengaruh simultan Tato X1, firm size X2, dan DER X3 terhadap Y adalah kurang dari 0,001. Karena nilai profitabilitas ini mempengaruhi kriteria kelayakan kurang dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga faktor tersebut secara simultan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap profitabilitas. Baik, di sini ada hasil uji parsial T. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa variabel Tato dengan nilai sig kurang dari 0,001 dan firm size dengan nilai sig 0,014 memiliki pengaruh positif dan signifikan yang kuat dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Berbanding terbalik dengan variabel DER yang mencatatkan nilai sig 0,558. Sehingga, meskipun menunjukkan arah pengaruh negatif, namun secara statistik, dampaknya dinilai tidak signifikan terhadap profitabilitas. Lalu di sini ada pembahasan X1-nya itu Tato, variabel total asset turnover, menghasilkan nilai signifikansi kurang dari 0,001 di bawah 0,05 yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi efisiensi perputaran aset, maka semakin efektif pula PT Panca Global Capital Tbk dalam menghasilkan laba, sehingga Tato terbukti menjadi faktor krusial dalam meningkatkan performa keuangan entitas. Lalu ada X2, variabel firm size, mencatatkan nilai signifikansi 0,014 yang berarti ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar skala perusahaan, semakin tinggi pula kemampuan PT Panca Global Capital Tbk dalam menghasilkan laba. Sehingga variabel ini memberikan kontribusi substansial terhadap peningkatan kinerja keuangan. Lalu X3-nya itu yaitu variabel debt to equity ratio menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,558 lebih tinggi dari 0,05 yang berarti debt to equity ratio berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat penggunaan hutang tidak memberikan dampak material terhadap fluktuasi laba. Sehingga bagi PT Panca Global Tbk variabel DER merupakan faktor determinan utama dalam menentukan pencapaian profitabilitas perusahaan. Lalu hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,001 yang membuktikan bahwa variabel Tato, firm size, dan DER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini mengkonfirmasi bahwa kombinasi ketiga faktor tersebut mampu menjelaskan variasi laba PT Panca Global Capital Tbk secara komprehensif. Sehingga sinergi ketiganya menjadi penentu utama dalam mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan.
Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa total asset turnover atau TATO dan firm size memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan aset, serta semakin besar skala perusahaan, maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga akan meningkat. Sementara itu, debt to equity ratio atau DER menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, sehingga tingkat utang perusahaan belum memberikan dampak yang berarti terhadap peningkatan laba. Secara simultan, variabel TATO, firm size, dan DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur melalui return on asset atau ROA. Sehingga ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan perubahan profitabilitas pada PT Panca Global Capital Tbk. Sekian hasil penjelasan dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.